Shalom saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus. Tokoh reformator John Calvin pernah berkata bahwa doa adalah curahan hati yang terdalam, yang intim, penuh hikmat, kerendahan hati dan hormat, bernilai dengan tujuan dipersatukan dengan Kristus melalui iman. Dimanapun kita berada saat ini, walaupun kita terpisah dengan jarak, tetapi saya yakin kita selalu terhubung dalam iman percaya kita kepada Yesus Kristus. Dan tentu melalui doa kita selalu terhubung. Pada hari ini kita bersama-sama akan berdoa bersama. Tetapi sebelum itu saya mengajak kita untuk tenangkan hati kita. Kita satu di dalam doa pembuka. Bapa kami yang di surga, penuhi hati kami dengan sukacita surgawi, agar kami bisa menikmati kebaktian doa malam hari ini. Dan kiranya karya roh dan kebenaran-Mu melingkupi setiap kami, sehingga kesalehan dan kebangunan rohani dinyatakan kembali di dalam kehidupan kami. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saya mengundang setiap jemaat untuk bangkit berdiri. Mari kita bersama-sama memuji Tuhan kita. Kita tahu Allah kita begitu mengasihi kita, memelihara kita. Kita bisa mengecap dan merasakannya. Mari kita bersama nyanyikan, kecaplah dan lihatlah. Kecaplah dan lihatlah, betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah, betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Kita bersyukur kepada Tuhan kita. Mari kita naikkan beberapa pokok doa kita untuk bersyukur kepada Tuhan kita. Yang pertama, kita bersyukur hanya karena kasih penyertaan Tuhan semata. Kita bisa menggunakan wadah online untuk berdoa bersama sebagai umat Tuhan. Kiranya melalui wadah ini, Tuhan bisa terus pakai untuk membawa kembali jiwa-jiwa yang memiliki kerinduan hati untuk berdoa bersama. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur kami masih bisa menggunakan wadah online untuk bersama-sama mendoakan segala hal yang kami gumuli, segala hal yang ingin kami nyatakan kepadamu. Dan Tuhan, di tengah-tengah situasi seperti ini, kami masih bisa melatih iman kami bisa mempraktekkan iman kami melalui mendoakan orang lain, melalui mendoakan kami sendiri. Kami meminta kuasa Roh Kudus-Mu hadir di dalam kehidupan kami. Yang kiranya sepanjang proses daripada persekutuan doa ini, ada Tuhan yang beserta kami. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selanjutnya kita juga bersyukur kepada Tuhan, bukan hanya di saat senang, tetapi di saat-saat sulit sekalipun, yang mungkin sekarang ditimbulkan oleh wabah, masalah ekonomi, dan berbagai kesulitan yang kita hadapi saat ini. Kita patut bersyukur bukan karena kita hebat, bukan karena betapa pintar dan kuatnya kita menghadapi kesulitan, tetapi karena kita punya Tuhan yang selalu beserta dan tidak pernah meninggalkan kita. Mari kita bersama-sama bersyukur dan berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur karena kami memiliki Allah yang tidak jauh. Kami memiliki Allah yang dekat, yang ada di dalam setiap pergumulan kami, yang ada di saat kami saat senang maupun susah. Tuhan, Engkau adalah Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Di sini Tuhan, kami ingin bersyukur kepadamu. Sering sekali kami tidak melihat
betapa besar anugerah dan penyertaan-Mu di dalam hidup kami. Kami lupa, kami bertindak hal semena-mena, kami melupakan kehadirat-Mu. Tapi pada hari ini kami mau bersyukur. Ternyata Tuhan, Engkau masih tidak pernah meninggalkan kami dan selalu ada. Kami berdoa Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selanjutnya kita juga akan berdoa dan bersyukur atas gerakan pemuritan gereja kita, agar kita kembali disadarkan pentingnya relasi kepada Tuhan dan pentingnya menjalin relasi penuh kasih dengan sesama kita. Kiranya gerakan pemuritan melalui kelompok kecil di GKPJ yang dimulai dari kalangan hamba Tuhan, majelis, perwakilan komisi, terus bisa dipakai untuk memberikan dampak yang nyata, membawa setiap pribadi berjumpa dan diubahkan Kristus. Mari kita sama-sama satu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur kepadamu. Kami tidak hanya diselamatkan, kami diberikan tujuan dan misi hidup, yaitu amanat agung Kristus untuk memuridkan. Tuhan, terima kasih karena Engkau telah memampukan kami, menyadarkan kami, selagi kami diberi kesempatan, kiranya kami bisa mengerjakan misi Tuhan, bisa memuliakan Tuhan, khususnya melalui gerakan pemuritan, melalui kelompok kecil. Dan kiranya melalui kelompok kecil yang dibentuk, ada satu wadah bagi kami untuk bisa mempraktekkan kasih, mempraktekkan apa yang kami percayai, sehingga kami bisa sesama saudara seiman saling menguatkan, dan kami bisa bersama-sama bertumbuh serupa seperti Kristus. Kami mau bersyukur atas gerakan pemuritan ini, dan Tuhan kiranya Engkau beserta. Yang berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Oke, ulang ya Kak. Setiap jemaat saya persilakan untuk duduk. Kita tahu hidup kita semua hanya karena anugerah. Only by His grace kita masih bisa diberikan kehidupan. Dan semua karena karya Kristus di dalam kehidupan kita. Marilah kita bersama-sama menyanyi tentang Yesus. Kita nyanyikan lagu PPK nomor 32, Ku Bernyanyi Tentang Yesus. Bait pertama dan kedua kita gunakan bahasa Indonesia. Dan bait terakhir kita bersama menyanyi dengan bahasa Mandarin. Ku bernyanyi tentang Yesus. Hatiku penuh lagi girang, Yesus telah selamatkanku. Puji muliakan nama-Mu yang sucikan hatiku. Ku bernyanyi tentang Yesus, bagiku Ia terindah. Ialah Tuhan mukalisku, mati untuk daku. Tengah segala manusia, Ialah yang terindah. Segala rahmat dan anugerah, semua pemberiannya. Ku bernyanyi tentang Yesus, bagiku Ia terindah. Ialah Tuhan mukalisku, mati untuk daku. Mandarin. 他是何等心事可靠，他是随时的帮助。大山容易波浪翻腾，信靠他何等安稳。为何我要歌颂耶稣？为何他对我宝贵？他是我主，我的救主，他死叫我转回。Kita bersyukur karena Tuhan selalu beserta di dalam hidup kita. Meski ombak bergelombang, sandar Dia tidak akan goyang. Mari kita akan bersama-sama kembali menaikkan pokok doa kita. Kita juga bersehati bersama berdoa untuk negara dan bangsa kita, Indonesia.
Kiranya pemerintah diberikan hikmat kebijaksanaan daripada Tuhan untuk dapat menekan lajur perkembangan virus COVID-19. Kita juga berdoa pemerintah, baik pusat, baik daerah, dapat menimbang dan mengambil keputusan dan pada akhirnya mendatangkan damai sejahtera bagi rakyat Indonesia. Mari kita bersama-sama satu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami beberapa hari ini dan dalam waktu dekat ini kami saat melihat berita, saat kami melihat koran, kami ditakutkan dan dikejutkan juga oleh berbagai informasi di mana virus daripada wabah corona terus bertambah. Kami sebagai manusia kami gentar, kami mungkin takut, kami mungkin bingung kapan ini akan berakhir. Tapi kami yakin bahwa ada penyertaan Tuhan, ada rencana yang ingin Tuhan nyatakan. Dan pada hari ini kami meminta kiranya Tuhan beserta dengan pemerintah kami. Kiranya Tuhan berikan hikmat kepada pemerintah agar dapat memberikan segala langkah-langkah, keputusan-keputusan agar virus ini dapat ditekan, tidak tersebar begitu berlebihan. Dan kiranya Tuhan baik pemerintah pusat dan daerah, setiap pemimpin-pemimpin Tuhan beserta mereka, kiranya Tuhan celikkan mata hati pikiran mereka sehingga mereka sadar akan kebutuhan daripada rakyat, agar mereka sadar apa hal-hal penting yang harus mereka kerjakan, yang pada akhirnya mendatangkan shalom, mendatangkan damai sejahtera bagi rakyat Indonesia. Masa depan Indonesia kami serahkan kepada tangan Tuhan yang empunya Raja di atas segala raja. Yang berdoanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selanjutnya kita juga tidak lupa berdoa untuk gereja kita tercinta GKPJ, Sekolah Bina Kasih, dan pos-pos PI yang Tuhan telah percayakan kepada kita. Baik yang di Bungo, baik yang di Kuala Tungkal, baik yang di Tembesi, baik yang di Sarolangun. Kiranya Tuhan senantiasa menjaga. Dan kita berdoa agar setiap daripada hamba Tuhan, majelis dan pengurus yang terlibat diberikan hikmat, kekuatan, kesetiaan untuk mengemban misi Kristus, membentuk akal budi, memahat hati, mengembalakan jemaat dan membawa jiwa-jiwa kepada Kristus. Mari kita sama-sama satu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur atas gereja yang Engkau telah dirikan. Kiranya Engkau terus beserta gereja kami GKPJ, agar kami bisa terus menjadi garam dan terang di tengah-tengah masyarakat, khususnya di kota Jambi. Dan juga sekolah yang Engkau percayakan, pos-pos yang telah Engkau kembangkan. Kiranya Tuhan juga beserta setiap daripada pemimpin-pemimpin, hamba Tuhan, majelis, dan pengurus-pengurus yang terlibat. Kiranya juga kami diberikan hati totalitas untuk melayani Tuhan. Dan kiranya kami juga diberikan hati yang berkobar-kobar untuk membawa jiwa-jiwa kepada Kristus. Melalui penyembahan, melalui persekutuan, melalui pelayanan, melalui penginjilan dan pengajaran yang alkitabiah. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita juga berdoa untuk rencana dan segala persiapan reopening gereja. Kira setiap orang yang memikirkan, yang mengurus dan terlibat dalam setiap detail pengaplikasian protokol kesehatan dapat sepenuh hati dengan teliti mengemban tugas yang diberikan, sehingga saat gereja dibuka kembali, setiap hal yang dikerjakan dapat menjamin setiap keamanan daripada jemaat Tuhan yang beribadah. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami berdoa untuk segala persiapan-persiapan pembukaan gereja. Kiranya setiap orang yang terlibat di dalamnya bisa bersama-sama bergumul dan secara hati-hati, secara bijak menentukan langkah-langkah, cara-cara agar setiap daripada protokol-protokol kesehatan tersebut dapat membuat jemaat Tuhan saat gereja dibuka kembali dapat beribadah dengan tenang. Dan keamanan mereka dapat dijamin. Dan Tuhan segala prosesnya kira jauhkan dari segala yang jahat, jauhkan dari segala hal yang tidak ingin kami inginkan. Kiranya Tuhan kami meminta penyertaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mau berdoa. Amin. Selanjutnya juga kita berdoa untuk jemaat kita yang sedang dalam keadaan lemah tubuh. Baik yang semu, yang sekarang dalam pemulihan dari cacar api. Kita juga tidak lupa berdoa untuk penatua Lukasim. Kiranya Tuhan terus berikan beliau kesehatan dan kekuatan. Dan selanjutnya kita berdoa untuk Bapak Peter akan pemulihan operasi tumor di kaki.
Kita juga berdoa untuk Ibu Rita, mama daripada saudara Irwan Tony yang sakit diabetes dan ada cairan di paru-parunya yang sekarang dirawat di ICU Rumah Sakit Siloam. Dan kita juga berdoa kepada Ibu Suryani, istri dari saudara Irwan Sehat, akan pemulihan operasi patah tangan. Juga tidak lupa mungkin kita mengingat saudara-saudara kita yang mungkin tidak disebutkan namanya, kita juga bisa bersama-sama bawa di dalam doa. Kita satu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami berdoa kepadamu karena Engkau adalah tabib yang agung. Engkaulah sumber daripada kesembuhan. Kami membawa setiap jemaat-jemaat Tuhan yang sekarang sedang lemah tubuh, yang sedang sakit jasmaninya. Kami berdoa khususnya kepada liang semu di dalam pemulihan dari cacar api. Kiranya Tuhan dalam proses pemulihan, Tuhan beserta melalui istirahat, melalui obat-obatan yang dimakan. Kiranya benar-benar bisa membawa kepulihan bagi liang semu. Khususnya kesehatan daripada penatua Lukas Sim kami juga serahkan ke dalam tangan-Mu. Kiranya penatua Lukas Sim diberikan kesegaran, diberikan tubuh yang fit agar dia terus bisa melayani, memberitakan Injil Kristus dan menjadi berkat di tengah-tengah gereja ini. Dan kami juga berdoa kepada Bapak Peter dalam pemulihan operasi tumor di kakinya. Kiranya dalam pasca pemulihan ini Tuhan terus hadir. Kira Tuhan juga kuatkan saudara-saudaranya, keluarga-keluarganya yang ada di sekitarnya. Dan kiranya terus Tuhan berikan pemulihan. Kami juga berdoa kepada Ibu Rita, mama daripada saudara Irwan Tony yang sekarang sedang sakit diabetes dan ada cairan di paru-paru. Tuhan, kami melihat keadaan ini, Tuhan, kami hanya meminta belas kasihan daripadamu. Engkau hadir di tengah-tengah keluarga ini. Kuatkanlah Ibu Rita dan Engkau terus juga hiburkan dan kuatkan, berikan kesegaran bagi setiap keluarga yang menjaganya. Kiranya Tuhan, mukjizat-Mu nyata di tengah-tengah kami. Dan kami juga ingin berdoa kepada Ibu Suryani, istri daripada saudara Irwan Sehat. Dalam pemulihan operasi patah tangannya, kiranya dia dapat dengan cepat disembuhkan atau dipulihkan oleh Tuhan. Kami meminta Tuhan karena kami yakin hanya Engkau yang mampu. Dan jika Engkau berkenan, mereka pasti bisa merasakan kesembuhan yang berasal daripadamu. Dan tentu setiap jemaat yang kami tidak bisa sebutkan, kami yakin Engkau mengenal dan Engkau tahu permasalahan mereka. Dan kiranya Engkau menjawab dan hadir di dalam doa mereka sesuai dengan waktu dan kedaulatan-Mu. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selanjutnya kita juga bersama-sama tidak lupa berdoa iman kerohanian kita di tengah masa krisis. Di saat relasi satu sama lain dipisah oleh protokol dan peraturan. Tetapi yakinlah relasi kita dengan Tuhan tidak pernah dibatasi. Kita berdoa agar iman dan relasi kita dengan Tuhan semakin bisa diteguhkan. Roh Kudus mendorong kita agar kita dapat haus akan firman, melayani Tuhan lebih sungguh lagi selama masih diberi kesempatan. Mari kita satu di dalam doa. Bapa, kami berdoa untuk iman kerohanian kami khususnya di tengah-tengah masa yang sulit ini. Kiranya kami dapat diberikan hati yang teguh, hati yang terus bisa berpandang kepada Kristus dan penyertaan-Nya. Dan kiranya kami terus bisa memegang janji Tuhan. Dan di dalam masa-masa ini kiranya Roh Kudus-Mu menyadarkan kami hal-hal apa yang kami lewati, hal-hal apa yang esensi dan tidak esensi, hal apa yang kami hambur-hamburkan begitu saja. Dan kiranya kami bisa kembali ke dalam firman, kembali dalam hidup yang berkenan kepadamu. Dan berikan Roh Kudus-Mu agar kami semakin giat melayani, walaupun kondisi seolah-olah mengajak kami untuk tidak melayani-Mu. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan bersama-sama menyiapkan hati kita. Kita nyanyikan, "Kusiapkan hatiku Tuhan." Kusiapkan hatiku Tuhan untuk mendengar firman-Mu. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan
bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tidak berubah. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Kepada hambanya Chwanta Evelyn kami persilakan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Kami boleh datang kembali di hadapan Tuhan, menaikkan pujian doa kami. Saat ini kami bersama-sama mau merenungkan kebenaran firman Tuhan, dan biarlah sekali lagi firman-Mu ini ya Tuhan, membawa kami lebih dekat kepada Engkau, semakin menguatkan iman kami di hadapan Engkau. Berkati ya Tuhan setiap pembicaraan kami, renungan kami pada malam hari ini. Engkaulah yang berkata-kata kepada setiap kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan, malam hari ini kita akan merenungkan bagian firman Tuhan dari Mazmur 84 ayat 1 sampai 13. Mazmur 84 berbunyi demikian, rindu kepada kediaman Allah. Untuk pemimpin biduan, menurut lagu Gitit Mazmur Bani Korah, betapa disenangi tempat kediaman-Mu ya Tuhan semesta alam. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorak kepada Allah yang hidup. Bahkan burung pipit telah mendapat sebuah rumah dan burung layang-layang sebuah sarang, tempat menaruh anak-anaknya. Pada mezbah-mezbah-Mu ya Tuhan semesta alam, ya Rajaku dan Allahku. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumah-Mu, yang terus-menerus memuji-muji Engkau. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air, bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Ya Tuhan Allah semesta alam, dengarkanlah doaku, pasanglah telingaku ya Allah Yakub. Lihatlah perisai kami ya Allah, pandanglah wajah orang yang Kau urapi, sebab lebih baik 1 hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat yang lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai, kasih dan kemuliaan Ia berikan. Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela. Ya Tuhan semesta alam, berbahagialah manusia yang percaya kepadamu. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pertanyaan yang paling sering diajukan oleh jemaat hari ini adalah, kapan gereja dibuka kembali? Kapan kita bisa ibadah kembali di rumah Tuhan? Pertanyaan seperti ini mengungkapkan satu kerinduan dari hati jemaat untuk datang ke rumah Tuhan. Mereka merindukan bisa melihat rumah Tuhan kembali. Terlebih mereka punya satu kerinduan untuk beribadah kepada Tuhan. Saudara, kerinduan semacam ini juga kita lihat di dalam Mazmur 84 yang sudah kita baca tadi. Di ayat yang kedua, pemazmur berbicara kepada Allah yang perkasa, Allah yang melampaui segala alam semesta, bahkan semua malaikat. Di situ dikatakan, ya Tuhan semesta alam. Saudara, pemazmur berbicara dengan satu semangat tentang bagaimana indahnya rumah Tuhan. Dia mencintai rumah Tuhan dan itu diungkapkan di bagian ini. Nah saudara, kerinduan pemazmur itu dicurahkan kepada pelataran Tuhan, tempat di mana para peziarah itu berkumpul. Saudara, seolah-olah pelataran Tuhan,
bahkan seluruh rumah Tuhan itu sebagaikan seseorang, dan pemazmur itu sendiri adalah kekasih yang penuh dengan cinta kasih. Nah saudara, kerinduan akan rumah Tuhan itu juga merupakan kerinduan akan Allah yang diam di dalamnya. Maka pemazmur berkata, hati dan daging berteriak kepada Allah yang hidup. Nah dalam seluruhan ayat 3 itu kita melihat seluruh keberadaan pemazmur, baik itu hatinya, jiwanya, dagingnya itu bercampur menjadi satu yang penuh dengan kerinduan di situ. Ketika pemazmur berkata bersorak-sorai, itu artinya seluruh keberadaannya itu berseru kepada Allah yang hidup itu. Seluruh keberadaannya itu berteriak kepada Allah melalui doa yang diucapkannya. Nah saudara, dan yang menangkap doa atau hasrat kerinduan dari pemazmur itu sendiri adalah Allah yang hidup, Allah yang mendengar, Allah yang melihat, bahkan dia adalah Allah yang bertindak. Saudara yang terkasih, Yesus sendiri, dia begitu mencintai bait Allah yang merupakan adalah rumah Bapanya. Saudara, Yesus merasakan duka cita ketika dia melihat bait Allah itu dikotorkan. Dan dia merasakan, merindukan satu kemurnian, kekudusan yang ada di dalamnya. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pada saat yang sama ketika Tuhan merindukan kemurnian dan kekudusan yang ada di dalam bait suci itu, Yesus mengucapkan kata-kata penghukuman yang keras atas bait suci itu, dan dia tahu bahwa tubuh kebangkitannya itu akan menjadi bait suci yang hidup, yang mana melaluinya kita memiliki akses kepada Bapa di sorga. Orang Kristen hari ini juga merasakan hal yang sama. Meskipun hari ini gereja masih belum dibuka untuk ibadah kembali, kita semua juga merindukan rumah Tuhan dan tentunya merindukan Allah itu sendiri. Saudara, apa yang menjadi kebahagiaan orang yang merindukan Tuhan? Kita melihat di ayat 4-5. Mereka yang mereka akan diam di dalam rumah Tuhan dan mereka akan terus memuji Tuhan. Di bagian ini kita melihat pemazmur merenungkan burung-burung yang sudah menemukan keamanan mereka di dalam bait suci. Saudara, di situ ada burung pipit yang kecil yang kita tahu harganya tidak seberapa itu. Dia ada di sana dan bersama dengan burung melayang-layang mereka bersarang dan membesarkan anak-anak mereka di situ. Sungguh sesuatu yang sangat indah. Mereka boleh berada di dekat altar, mezbah korban bakaran di depan bait suci. Bahkan di dekat mezbah dupa di depan tempat maha kudus, tempat suci yang terdalam. Saudara, ketika pemazmur berpikir tentang mezbah di mana korban dipersembahkan dan dupa persembahan naik kepada Allah, ia berkata, "Ya Allah semesta alam, ya Rajaku dan Allahku." Saudara, pemazmur mengakui bahwa Allah adalah Allah yang memerintah segala sesuatu. Dia bukan hanya Allah yang memerintah sesuatu, tetapi dikatakan dia juga adalah rajanya, penguasa atas alam semesta, penguasa terhadap dirinya, dan dia adalah Allah baginya secara pribadi. Oleh karena itu saudara, tidak heran kalau pemazmur berseru kepada Allah yang hidup. Di ayat yang kelima itu kita melihat pemazmur mengatakan kebahagiaan mereka yang tinggal di rumah Allah. Kata bahagia, berbahagialah atau blessed, saudara, itu mengekspresikan satu kepenuhan. Bahwa kebahagiaan mereka itu penuh adanya. Mereka diberkati secara penuh. Dan menjadi objek kebahagiaan ini adalah mereka yang menemukan kehidupan diri mereka di dalam bait suci melalui penyembahan yang mereka lakukan. Mereka bisa hidup dekat dengan Tuhan. Saudara, berkat kebahagiaan ini kemudian mengarah kepada pujian yang dikatakan di ayat 5b. Mereka terus menerus memuji Dia. Dengan kata lain, mereka tetap memuji Dia. Ini menyaksikan satu pengakuan mereka akan Allah di hadapan orang banyak. Nah saudara, ketika mereka
bisa masuk berdiam di dalam rumah Allah, itu berarti kerinduan mereka berakhir dan dinyatakan di dalam ibadah mereka. Saudara, kebahagiaan dan respon pujian ini tidak hanya dilakukan di dalam kehidupan ini, tidak hanya dilakukan di dalam dunia ini, tetapi ini merupakan satu gambaran tentang suasana surga kelak di kemudian hari, di mana orang-orang yang ditebus akan melihat wajah Allah. Mereka akan melihat namanya tertulis di dahi mereka. Di Wahyu dikatakan mereka, orang-orang ini akan memerintah selama-lamanya bersama dengan Allah. Semua makhluk ciptaannya akan menyembah Allah dan anak domba Allah di atas tatanya. Saudara, ini merupakan satu kebahagiaan bagi orang yang merindukan Allah. Di ayat 6 dan 8 kita melihat, yang menjadi kebahagiaan orang yang merindukan Allah adalah bahwa mereka mendapatkan kekuatan daripada Tuhan. Saudara, kita melihat ketika para pengembara ini melakukan perjalanan ke Yerusalem, mereka melewati lembah Bakah dan menemukan mata air dan hujan. Kita melihat ayat 7 dan 8 ini menyajikan sebuah sketsa bagaimana peziarah berjalan melalui satu medan yang sangat sulit dalam perjalanan mereka menuju ke Bait Allah. Ketika mereka berjalan dengan susah payah melewati lembah tangisan yang begitu gersang itu, saudara, hujan awal musim datang dan mengubahnya menjadi lembah mata air dan menyelubunginya dengan berkat-berkat Tuhan. Saudara, berkat-berkat inilah yang membawa mereka dari kekuatan kepada kekuatan. Yang mereka tahu bahwa kekuatan itu mengalir dari Allah yang dari Sion itu kepada mereka yang terus memandang kepada Allah di dalam sepanjang perjalanan mereka. Saudara, mata air dan hujan ini yang menyegarkan mereka di sepanjang jalan. Menunjuk bahwa ada penyegaran rohani yang akan datang di dalam rumah Tuhan. Ketika pemazmur berkata mereka berjalan makin lama makin kuat. Mereka sedang beralih dari kekuatan kepada kekuatan yang lebih. Saudara, ini merupakan kekuatan spiritual yang membuat mereka ingin bersekutu dengan Tuhan. Satu kekuatan yang mentransformasi jiwa mereka yang gersang menjadi seperti tempat yang bermata air. Satu kekuatan yang ada dalam diri mereka itu mengalami satu pembaharuan menjadi semakin kuat dari waktu ke waktu. Saudara, hal ini yang membuat perjalanan mereka bukan menjadi sesuatu yang melelahkan, tetapi menggembirakan bagi mereka karena ada rahmat Allah di dalam perjalanan mereka dan tujuan yang ada di depan mereka. Saudara, karena alasan ini, maka mereka memperoleh kekuatan sewaktu mereka pergi, sewaktu di dalam perjalanan, bahkan ketika mereka pada akhirnya berada di hadapan Allah di Sion. Saat itu mereka akan melihat Dia di sana dan wajahnya akan menghadap ke arah mereka. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, apakah kerinduan kita akan rumah Tuhan, kerinduan kita kepada Tuhan juga membuat kita semakin rindu untuk bersekutu dengan Dia, sehingga jiwa kita memperoleh kesegaran, sehingga kerohanian kita makin hari boleh semakin kuat. Ketika mereka sampai di rumah Allah, di situ pemazmur merefleksikan sukacita berada di rumah Allah. Senang dengan siapa Allah, senang dengan apa yang Dia berikan di dalam kehidupan umatnya. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, berada di pelataran Allah selama 1 hari itu lebih baik daripada 1000 hari di tempat lain. Nah, untuk alasan yang seperti ini, saudara, pemazmur menjadi penjaga pintu pun, atau dikatakan di firman Tuhan ini berdiri di ambang pintu pun mereka mau, saudara. Karena bagi mereka itu lebih baik. Yang mereka lihat apa, saudara? Ketika 1 hari lebih baik daripada 1000 hari, itu menunjukkan kepada kita bahwa hal yang memuaskan kita itu bukan tentang kuantitas kehidupan, tetapi kualitas kehidupan di hadapan Allah. Oleh karena itu pemazmur dia mengatakan lebih baik saya jadi penjaga pintu, lebih baik saya berdiri di ambang pintu rumah Tuhan itu pun tidak apa-apa, daripada saya harus hidup
tinggal di kemah orang-orang fasik. Nah saudara, bahkan ketika dia berada di pinggiran rumah Allah pun itu dikatakan itu lebih baik daripada ketika mereka berada di tempat yang permanen, yang nyaman, tetapi di antara orang-orang yang tidak bertuhan. Mengapa pemazmur bisa merasakan hal yang demikian? Jawabannya kita lihat di ayat 12. Karena Allah itu sendiri. Saudara, bukan keindahan tempat yang menarik hati pemazmur, melainkan keindahan dari pribadi itu sendiri. Dikatakan bahwa Allah itu perisai, matahari dan perisai. Saudara, matahari di dalam Mazmur ini menggambarkan tentang kemuliaan pribadi Allah. Tuhan juga adalah perisai kita. Dia melindungi kita. Dia memberi kepada kita dari siapa Dia, yaitu Allah yang penuh dengan kasih, rahmat, dan kemuliaan. Dengan kasih-Nya, dengan kemuliaannya atas kita, saudara, kita yakin bahwa Dia tidak akan pernah menahan kebaikannya atas diri kita jika kita hidup tidak bercela di hadapannya. Saudara, jika kita hidup lurus, berjalan lurus di hadapannya. Orang yang berjalan lurus adalah orang yang imannya murni, yang mengarah pada kehidupan yang bertujuan melakukan kehendak Allah. Sehingga tidak ada hal yang baik yang Tuhan tahan untuk diberikan kepadanya, karena dia hidup di dalam terang kasih Tuhan. Saudara, ayat 12 ini menjadi penting karena di dalamnya pertama ada Tuhan itu sendiri yang menjadi matahari dan perisai. Yang kedua, saudara, ada apa yang Tuhan berikan bagi kita, yaitu kasih dan kemuliaan. Yang ketiga, ada siapa kita di situ, yaitu orang yang berjalan dengan lurus, orang yang hidup tidak bercelah di hadapan Allah. Saudara, untuk menjalani perjalanan ini, kita membutuhkan anugerah Tuhan. Kita harus mengenal Tuhan, kita harus menerima karunia-Nya, sehingga dengan anugerahnya itu, saudara, kita boleh berada di antara orang-orang yang hidup taat kepadanya. Maka tidak heran kalau pemazmur begitu merindukan rumah Tuhan dan merasakan sukacita di sana, bahkan ketika dia harus tinggal di pinggiran rumah Tuhan sekalipun. Nah saudara, karena di situ Allah mencurahkan rahmat-Nya. Di situ Allah menyatakan dirinya, menyatakan kemuliaan-Nya atas umat-Nya. Bagi kita, anugerah dan kemuliaan Allah sudah diberikan di dalam Yesus Kristus. Firman itu menjadi manusia. Seperti yang dikatakan oleh Rasul Yohanes. Dia telah berdiam di antara kita dan kita telah melihat kemuliaan-Nya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih, rahmat, dan kebenaran. Saudara, dialah sesungguhnya bait suci itu. Kita bertemu dengan Allah melalui anak-Nya. Yesus sendiri pernah berkata, jikalau kamu sudah melihat aku, siapa yang sudah melihat aku? Dia sudah melihat Bapa. Sama seperti orang Israel pada zaman dahulu. Ketika kita berkumpul dalam namanya, kita mengarahkan pujian kepada Dia. Maka Roh-Nya akan hadir, menyatakan diri di tengah-tengah kita. Allah sendiri yang akan menyatakan kemuliaan-Nya di dalam hidup kita. Saudara, bukankah ini menjadi satu kebahagiaan bagi setiap diri kita yang merindukan Tuhan? Mendapatkan kekuatan dari Tuhan sampai pada akhirnya kita boleh berada di hadirat-Nya. Yang ketiga, saudara, yang menjadi kebahagiaan bagi orang yang merindukan Tuhan adalah bahwa orang itu boleh terus-menerus mempercayai Allah. Bahkan dia boleh meletakkan segala beban yang ada di dalam dirinya kepada Tuhan. Ketika pemazmur berbicara kepada Allah, semesta alam itu, pemazmur mengucapkan berkat atau kebahagiaan pada orang yang percaya kepada Tuhan. Saudara, kata percaya atau trust ini dalam akar katanya itu berarti berbaring. Ini memberitahukan kepada kita bahwa orang yang percaya kepada Tuhan bisa meletakkan dirinya, boleh memberikan segala beban yang ada dirinya itu dan kemudian bersandar kepada Tuhan. Dia percaya bahwa Tuhan akan menyediakan yang terbaik bagi dia. Dia percaya kepada Tuhan yang akan memberikan rasa aman dan kelegaan di dalam dirinya.
Saudara, ketika berada di hadirat Tuhan, kita menemukan seluruh diri kita, jiwa kita, hati kita, daging kita, itu disegarkan oleh Allah yang hidup. Seperti burung pipit dan burung layang-layang yang ada di dalam rumah Tuhan itu. Hadirat Allah itu menjadi tujuan kita. Itulah tempat tinggal kita yang sesungguhnya. Di dalam perjalanan iman kita itu, kerinduan kita kepada Allah pada akhirnya itu akan berakhir dan akhirnya kita akan aman di dalamnya. Sebagai orang percaya, saudara, kita akan mengalami banyak hal yang indah ketika kita belajar hidup taat, mengekspresikan kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan. Orang-orang seperti inilah yang merasakan kebahagiaan di dalam Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ketika saat ini kita merindukan rumah Tuhan, apakah kita sekedar rindu untuk bertemu dengan saudara seiman kita? Kita rindu untuk berbincang-bincang dengan orang lain? Ataukah kita sesungguhnya sedang benar-benar merindukan Allah itu sendiri? Rindu untuk bersekutu dengan Allah. Di dalam anugerahnya yang besar itu, Allah membuat kita dapat terus-menerus memuji Dia. Sekalipun saat ini kita berada di dalam kesusahan, berada di dalam kesulitan. Di dalam anugerahnya yang besar itu Tuhan memberikan kita kekuatan. Bahkan kita menjadi semakin kuat untuk melewati setiap persoalan yang kita hadapi. Saudara, Allah yang di dalam anugerahnya yang besar itu, Dia menjadi sandaran bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Sesungguhnya yang menjadi kebahagiaan setiap orang yang merindukan Tuhan, itu adalah Allah sendiri. Allah lah yang memberikan kebahagiaan, Allah yang memuaskan jiwanya yang dahaga akan rumah Tuhan. Saudara, di dalam perjalanan iman kita hari ini, ada banyak hal yang kita lewati. Kita rindu secara fisik saat ini, rindu untuk datang ke rumah Tuhan. Di dalam kerinduan kita, membuat kita, mendorong kita untuk terus dekat dengan Tuhan. Tetapi di dalam semuanya itu kita butuh kekuatan Tuhan. Kekuatan Tuhan yang pada akhirnya akan membawa kita datang kepadanya. Saudara, ini tidak hanya di dalam dunia ini. Perjalanan rohani kita, yang saat ini kita merindukan rumah Tuhan yang kekal itu. Di dalam perjalanan kita juga banyak kesulitan dan tantangan. Tapi kita percaya Allah akan terus menguatkan kita. Allah yang akan membuat langkah kaki kita itu semakin lama semakin kuat. Sampai pada akhirnya kita kembali masuk ke dalam rumah Allah yang kekal itu. Dan di sanalah kita menikmati penyembahan di hadapan Allah. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Sebagaimana pemazmur yang memiliki kerinduan yang begitu dalam akan rumah Tuhan. Memiliki kerinduan yang begitu dalam akan hadirat Tuhan. Biarlah setiap kami juga memiliki kerinduan yang sama. Bukan hanya rindu kami boleh beribadah kembali di rumah Tuhan, tetapi kami sungguh merindukan Allah di dalam hidup kami, yang akan terus memampukan kami untuk terus memuji Allah di dalam segala situasi. Allah yang akan terus menguatkan langkah kami, yang akan terus mentransformasi jiwa kami yang kering ini menjadi seperti tempat yang bermata air. Tuhanlah yang menjadi sandaran hidup kami, dan kami boleh terus percaya kepada Allah yang hidup itu. Tuhan, terima kasih untuk firman yang sekali lagi boleh meneguhkan kami. Berkati setiap jemaat-Mu ya Tuhan dimanapun berada. Di dalam segala pergumulan yang ada, di dalam segala tantangan yang ada, Tuhan, Engkau beserta dan Engkau yang menopang. Terima kasih ya Tuhan untuk persekutuan yang boleh kami adakan malam hari ini. Kiranya nama Tuhan dimuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.